Sabar nak, rezeki tidak akan tertukar. Sudah setahun Saha mencoba, Mak. Itulah sebabnya aku pulang sebentar, Saha. Di Kalimantan, pohon-pohon itu bukan sekedar kayu. Mereka itu seperti emas. Kau punya tenaga, kau punya nyali dari goa. Di sana pekerjaan melimpah seperti air pasang. Jangan pengaruhi dia, Rewa. Kalimantan itu jauh. Bagaimana kalau dia tidak kuat? Kalau tidak kuat, dia mati di sini sebagai pecundang, Kak. Tapi kalau dia berani, dia pulang sebagai pahlawan untuk adik-adiknya. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang tanah itu, Om. Tidak perlu tahu banyak. Yang penting kau mau bergerak. Lelaki itu dinilai dari apa yang ia bawa pulang. Benar kata Om. Waleangi talanga natualia. Saya akan ikut. Lebih baik saya bertarung di sana daripada melihat rumah ini runtuh karena saya tidak mampu menghidupinya. Saha, kau lihat besarnya kapal itu. Bagaimana kalau kita tidak pernah sampai? Kalau kau takut ombak, jangan jadi orang goa. Laut ini bukan tembok, tapi jalan. Simpan cemasmu, pakai untuk mendayung nasibmu di sana nanti. Ingat orang rumah yang menunggu piringnya terisi. Tapi bagaimana kalau kita gagal dan pulang dengan malu? Malu itu kalau kita menyerah sebelum berperang. Selama tangan masih bisa memegang kapak, pantang untuk bilang gagal. Sudah, sekali kaki kalian menginjak tangga kapal ini, haram hukumnya untuk menoleh ke belakang dengan keraguan. Ayo naik, takdir tidak menunggu orang yang ragu. Mak, tunggu Saha pulang. Saya tidak akan kembali kalau tangan saya masih kosong. Biarkan adik-adik tetap sekolah, Mak. Saya yang tanggung semua. Saha, aku tidak sanggup lagi. Lihat tanganku, sudah penuh dengan nanah. Tidur di atas papan dingin, makan seadanya, dan setiap hari hanya melihat pohon. Aku mau pulang, Saha. Kita baru mulai, kawan. Ingat dermaga goa? Ingat janji kita? Persetan dengan janji. Aku lebih baik jadi pengemis di pasar goa daripada mati dimakan hutan ini. Ommu itu pembohong. Dia bilang kita akan sukses, tapi dia malah menghabiskan upah kita buat judi. Kalau kau pulang sekarang, kau mau kasih makan apa keluargamu? Malu, kawan. Malu. Biar saja malu, asal aku hidup. Aku ikut rombongan truk mandor sebelah sore ini. Kau tidak mau ikut? Tidak. Pantang bagi saya balik kanan sebelum membawa hasil. Pergilah. Titip salam buat mamaku. Bilang saya masih hidup dan akan tetap bertarung di sini. Kau gila, Saha. Kau akan mati sendirian di hutan ini. Lihat tangan saya, Om. Luka ini belum kering, tapi upah kita bulan ini sudah ludes di meja judi. Berisik, satu kartu lagi dan kita tidak perlu tidur di pondok busuk ini. Uang itu untuk dikirim ke goa, Om, untuk sekolah adik-adik saya. Kita datang sebagai perantau, bukan pecundang yang membuang harga diri di atas meja judi. Kalau kau merasa lebih benar, pergi saja. Jangan ikut makan dari uangku lagi. Saya memang akan pergi, tapi saya tidak akan pergi untuk kalah. Simpan kartumu, Om. Semoga kartu itu bisa memberimu makan saat kau kelaparan nanti. Tabe, Daeng. Nama saya Saha.
Saya perantau dari goa. Saya baru keluar dari hutan utara. Saya mencari kerja, apa saja. Asal perut saya bisa terisi dengan cara yang halal. Kau perantau, Goa. Iya, Daeng. Saya datang untuk sekolah adik-adik saya. Tapi saya hampir kehilangan arah karena salah jalan. Salah jalan itu biasa. Yang penting tahu cara balik. Kau lulusan apa? Hanya SMA, Daeng. Di kampung, saya tidak laku. Tapi di sini, saya harap keringat saya ada harganya. Goa, pantas saja nyalimu terlihat dari jauh. Kau lihat bibit sawit ini? Kalau kau telaten, mereka menghidupimu. Kau sanggup? Beri saya cangkul, Daeng. Akan saya buktikan kalau anak goa tidak takut pada tanah. Bagus, kau punya keringat. Aku punya lahan. Mari kita buktikan kalau perantau tidak akan mati di tanah orang. Hebat juga si tukang kayu ini. Bisnis ini soal siapa yang punya koneksi. Aku bisa buat pabrik menolak semua hasil panenmu. Silahkan coba. Pabrik mungkin bisa kau tekan, tapi buruh-buruh di belakangku tidak bisa kau beli. Mereka tahu siapa yang memberi mereka makan saat mereka susah. Idealisme tidak akan mengenyangkan perutmu, Saha. Dan kuasa saya ada pada setiap pohon yang saya tanam dengan kejujuran. Anda hanya punya uang, tapi saya punya kesetiaan orang-orang desa ini. Mulai dari 1 hektar pertama hingga puluhan hektar yang kini kuasai. Jangan sombong. Kau itu cuma beruntung dipelihara kepala desa tua itu. Siapa yang kau sebut peliharaan? Saat ini mitraku, adikku, dan tanganku di kebun ini. Ia pemilik sah dari lahan yang ia kelola. Bukan buruh yang bisa kau tekan. Saya membangun ini dengan tangan yang pernah berdarah kena kapak. Kau siap rugi demi mengalahkanku? Kita lihat saja nanti. Sudah tahun keberapa ini, Saha? Kenapa hanya uang yang pulang, tapi ragamu tidak? Apa Borneo begitu luas sampai kau lupa jalan pulang ke rumah kayu ini? Saha, sudah bertahun-tahun jendela ini kubuka setiap sore sampai dingin menusuk tulang. Pulanglah, nak. Ibu hanya butuh kau ada sebelum mataku tertutup selamanya. Mama, tutup jendelanya. Sudah malam. Tidak, nak. Kakakmu bilang dia akan pulang lewat jalan ini. Ibu takut kalau jendelanya tertutup, dia akan mengira rumah ini sudah kosong dan dia pergi lagi. Ma, ini Saha. Saya pulang, Ma. Maafkan saya baru kembali sekarang. Kau sungguh Saha, anakku. Kau terlihat seperti raja, nak. Saya bukan raja, Ma. Saya tetap anak kecilmu yang dulu pamit dengan tangan kosong. Hari ini, saya tepati janji saya. Adik-adik tidak akan putus sekolah. Janji saya sebagai anak tertua sudah lunas, Mak. Kau benar-benar pulang. Penantianku di jendela itu tidak sia-sia. Saya tidak akan membiarkan kita kalah lagi, Mak. Saya pulang membawa kejayaan.